Terima kasih telah menonton video ini. Sebelum dilanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Kajian Ahad pagi sepanjang. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Hadirin Bapak Ibu jamaah Ahad pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari dan selalu kita mengingatkan untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, atas segala pertolongan dan kekuatannya lah kita hari ini mampu berjumpa, bertemu dan berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk memperbaiki diri, dalam rangka untuk menambah ilmu. Maka ilmu itu seperti dan sebagaimana yang pernah kita bahas adalah milik Allah. Tidak ada kata bagi kita, tidak ada alasan untuk bahwa kita adalah orang awam, kita orang bodoh. Selagi kita mampu memantaskan diri, maka ilmu itu menjadi hak untuk kita dan bagi kita. Oleh karenanya sekali lagi dengan syukur ini, dengan kehadiran kita ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan nikmat, terus memberikan hidayah dan pertolongannya dalam setiap aktivitas kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliau panutan, beliau qudwah kita, dan tak habis, tak cukup kata untuk kita menceritakan bagaimana kesempurnaan beliau, bagaimana keikhlasan beliau demi kebahagiaan umat Nabi Muhammad ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama izinkan kami menyampaikan terkait dengan apa yang akan kita hadapi atau kita sambut sebentar lagi, yaitu terkait dengan hari kemerdekaan 17 Agustus, di mana di berbagai tempat di seluruh pelosok Indonesia sedang merayakan, sedang mengadakan perlombaan untuk menyambut 17 Agustus. Namun demikian perlu kita pahami bagaimana kisah awal dari kemerdekaan ini. Kemerdekaan kita itu diumumkan di khalayak ramai pada tanggal
17 Agustus. Harinya hari Jumat. Harinya hari Jumat, bulannya bulan Ramadan. 9 Ramadan. Jadi ketika merumuskan kemerdekaan, ini ulama, para pejuang kita sampai memutuskan waktu, mereka mencari waktu yang terbaik. Di mana hari Jumat ini adalah Sayyidul Ayyam, hari yang terbaik dalam satu pekan. Ramadan adalah bulan yang terbaik di antara 12 bulan. Dan kita yakin di antara sebab dikabulkannya doa adalah orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Pada waktu itu mereka berkumpul termasuk Insinyur Soekarno dan diumumkan, dan mereka dalam keadaan berpuasa. Jadi mulai awal Ramadan sampai 9 Ramadan, zikir tidak pernah putus, munajat, doa dan sholat hajat terus dilakukan untuk terbebas dari penjajahan. Oleh karenanya dalam undang-undang, dalam pembukaan undang-undang, ya, kita dapat di bawah kemerdekaan ini adalah atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amat disayangkan generasi kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita sudah lupa atau mungkin tidak disampaikan kepada mereka bagaimana bahwa 17 Agustus itu pada tanggal 9 Ramadan dan harinya hari Jumat. Para pahlawan kita, mereka berjuang untuk kita. Ada air mata yang keluar. Untuk kita mereka mengalirkan darah. Untuk kita mereka mengorbankan nyawa yang satu-satunya mereka miliki, dan bahkan mereka tahu mungkin mereka tidak akan pernah menikmati kemerdekaan. Setelah perjuangan panjang, usaha ini, lalu sampailah kita pada hari ini, dan apa yang terjadi pada hari ini kita lihat bagaimana kita mengisi dan mensyukuri kemerdekaan ini bertolak belakang dengan hakikat ketika 17 Agustus 1945 itu diumumkan. Kita isi dengan perlombaan yang tidak sesuai dengan syariat. Bapak Ibu, lomba makan kerupuk. Makan itu tidak ada larangannya. Cuman caranya yang tidak ada adabnya. Makan sambil berdiri. Kan masih hari ini di sekolah lomba makan kerupuk sambil berdiri. Main bola bapak-bapak pakai baju daster. Sayang Bapak Ibu, ya. Bahkan hari ini kita nggak ngerti apakah kita ini sudah merdeka atau belum. Undang-undang yang berbau syariat ingin dihapuskan. Pelajaran agama dikurangi. LGBT minta diakui. Begal merajalela. HAM produk barat hari ini masuk ke setiap lembaga pendidikan, sehingga guru sudah tidak berani lagi untuk mendidik dengan cara yang benar. Salah sedikit penjara, salah sedikit resiko besar. HAM. Padahal kalau memang Indonesia ini merdeka, harusnya hal-hal yang demikian sudah tidak ada lagi. Namun demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, paling tidak kita berusaha bagaimana ke depannya kita mampu meluruskan kembali, menghadirkan kembali makna dan hakikat dari
kemerdekaan itu sendiri, yang insya Allah kita akan bahas jika ada waktu di akhir pertemuan ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahwa ketika proses penciptaan manusia 40 hari nutfah dalam bentuk sperma, 40 hari berikutnya segumpal darah, 40 hari berikutnya segumpal daging, genap 120 hari. Lalu kemudian turun malaikat atas perintah Allah untuk meniupkan ruh. Malaikat bertanya, ya Allah, ini calon bayi ini, calon anak ini laki atau perempuan? Laki atau perempuan? Kalau kata Allah laki-laki, maka laki-laki. Kalau perempuan, perempuan. Jadi tidak ada orang minta diakui, ya aku memang begini, bencong, tidak ada. Kalau enggak laki, perempuan. Ketika sudah sempurna, lalu Allah mengatakan kepada janin ini, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhanmu, Rabbmu yang menciptakan dan mengurusmu? Kita semua menjawab, qalu syahidna. Betul, ya Allah, kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami, Rabb kami. Oleh karenanya setiap bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, suci, bersih, dan jika meninggal masuk surga karena sudah terikat janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, janji inilah yang kemudian melahirkan konsekuensi yang kemudian kita bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dari syahadat ini pula lahirlah yang harusnya hadir dan tumbuh dalam setiap diri kita, kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita paham konsep inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka kita ini dalam menghadapi apapun masalah kita itu insya Allah tidak sampai panik. Saya tidak tahu pertemuan sebelumnya apa pernah kita bahas ini, saya lupa. Yang penting kalau pernah kita ulang sedikit. Ada orang sedang makan, Bapak Ibu, makan, datang seseorang mengabarkan. Apa beritanya? Dikasih tahu bahwa anaknya mati dibunuh orang. Mati dibunuh, ditusuk sama orang. Tidak panik Bapak Ibu, dia cuma berhenti sebentar, lalu ngelihat dan berucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makan lagi dia. Ini orang yang ngabarkan ini bingung, ini bapaknya dengar apa enggak ya? Diulang lagi, Pak, anak jenengan itu mati dibunuh orang. Sama jawabannya. Berhenti sejenak dari makannya, terus berucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya untuk yang ketiga kali dia pastikan, khawatir bapak ini salah paham. Pak, anak jenengan itu dibunuh temannya, ditusuk, darahnya banyak keluar sampai mati di lokasi. Terus bapak ini bilang apa? Ya sudah, biarkan, memang ajalnya mati hari ini. Mau ditusuk orang, dibunuh temannya, atau di rumah, ya ajalnya hari ini mati ya mati. Sudah, nanti habis makan saya urus anak saya. Kenapa?
Karena kita tidak boleh nyisakan makan. Kalau sisakan makanan maka jadi mubazir. Mubazir temannya setan. Selesai makan diurus. Karena inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya semua ada ajalnya, semua ada waktunya. Ya, semua ada waktunya. Termasuk barang-barang yang kita miliki. Bapak Ibu, ya. Gelas ini walaupun tidak bernyawa, ada ajalnya. Handphone kita, semua apa yang ada di atas muka bumi ini ada ajalnya. Seorang raja baru beli gelas. Gelasnya cantik sekali. Sama pembantunya kesenggol. Tuh gelas jatuh, pecah. Marah enggak? Enggak marah. Lah kenapa enggak marah? Karena tahu setiap segala sesuatu ada ajalnya. Nih gelas pecah, kesenggol sama pembantu. Ya sudah, waktunya dia pecah. Walaupun tak tersenggol oleh pembantu, nih gelas akan pecah. Mungkin saya yang menjatuhkannya, mungkin ada, karena sudah waktunya. Makanya kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kalau kita pahami dengan doa yang setelahnya, insya Allah hari ini kita hafalkan, itu akan menghasilkan sesuatu yang lebih dahsyat daripada apa yang kita kehilangan tersebut. Dari sesuatu yang hilang dari kita akan Allah gantikan dengan yang lebih baik. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya setelah kita paham konsep innalillah wa inna ilaihi rajiun, yang kita khawatirkan adalah amal yang kita lakukan. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Walaupun ayat ini berlaku bagi orang yang kafir, tetapi ini menjadi nasihat bagi kita. Ketika amal itu diperlihatkan, dihadapkan, amal yang banyak ternyata haba'an mansura. Amal yang banyak tetapi tidak ada harganya, tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak beriman kepada Allah. Bahkan mereka menyangka dalam surat Al-Kahfi ayat 40, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang-orang kafir mengira atas apa yang mereka lakukan itu mereka itu termasuk orang-orang yang berbuat baik. Tidak menurut Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita Bapak Ibu sangat mungkin apa yang kita lakukan selama ini menjadi haba'an mansura. Sesuatu yang tak ada harganya, tak ada nilainya, tak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala jika kita tak mampu membersihkan jiwa kita, hati kita. Makanya ulama dahulu mereka saling berpesan, kadang saling tulis surat tentang apa? Mengingatkan. Di antaranya yang pertama mereka tulis man aslaha sariratahu aslahallahu alaniyatahu. Barang siapa yang memperbaiki batinnya, hatinya dengan menjaga keikhlasan dalam setiap amalnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki zahirnya. Batin sudah bagus, sudah baik, zahir kita, aktivitas kita, amal kita dan kita di mata orang akan menjadi baik atas pertolongan Allah. Surat yang mereka kirimkan kepada saudaranya. Yang kedua mereka juga menulis man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang mampu menjaga dan memperbaiki antara dirinya dengan Allah, merahasiakan amalnya dengan Allah, maka Allah juga akan memperbaiki hubungan kita antar sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Yang ketiga mereka juga saling berpesan, saling mengingatkan waman amila li akhiratihi
kafahullahu amra dunyahu. Barang siapa yang mampu memperbaiki akhiratnya, maka dunianya akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tazkiyah, membersihkan diri itu adalah hakikatnya membersihkan hati kita. Ini perlu latihan, pernah kita sebutkan pada pertemuan dahulu-dahulunya. Maka untuk memudahkan memahami bagaimana para ulama terdahulu, kenapa doa mereka begitu cepat dikabulkan oleh Allah, kenapa hajat-hajat mereka seolah-olah tak terbendung, siapapun yang menghalangi itu tak akan mampu untuk menghalangi dari hajat mereka. Ulama dahulu sekali mengangkat tangan, maka Allah katakan kun fayakun, karena memang keikhlasan kualitas ibadah itu tidak seperti kita hari ini. Di antaranya apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Abi Laylah, seorang alim, ahli ibadah, tetapi di mata orang Abdurrahman bin Abi Laylah hanyalah seorang yang kerjanya tidur dan selalu tidur. Kenapa sampai tersebar berita ini? Kenapa dia dikenal bahwa orang yang banyak tidur? Ternyata pernah terjadi. Suatu hari beliau ini melakukan sholat sunnah, ya, dan selalu melakukan qiyamul lail. Itu tidak pernah lewat, setiap malam dilakukan. Bahkan tidak hanya qiyamul lail, sholat sunnah mereka beliau lakukan. Sampai suatu hari ada orang datang dan ingin menengoknya, melihatnya. Dia sedang sholat qiyamul lail. Ada tamu yang nginep. Begitu mau masuk, dia sedang sholat. Ini Abdurrahman bin Abi Laylah langsung buru-buru salam, terus masuk ke dalam selimut, berbaringan di atas kasurnya. Kenapa? Karena beliau enggak kepengen dilihat orang bahwa beliau ini ahli qiyamul lail. Begitu ditengok, kerjaannya nih laki-laki ini enggak pernah sholat, tidur aja kerjanya. Sholatnya cuma sholat wajib. Itulah ulama. Abdurrahman bin Abi Laylah ini menyembunyikan amalannya. Kalau kita kan enggak hari ini, apalagi ada handphone. Ya kan begitu. Kita kepingin, ya kan, kalau dibilangin orang, wah kamu semalam gak tahajud ya, udah kok kamu aja gak ngelihat, saya jam 2 bangun, kan begitu. Kita minta diakui, minta didengar, minta bahwa kita pun min ahli qiyamil lail. Tetapi ulama dahulu tidak, mereka menyembunyikan sebisa mungkin. Abdurrahman bin Abi Laylah. Ulama yang lain yang bernama Ibrahim An-Nakhai sudah tidak diragukan kesolehannya. Yang mengisahkan ini adalah Al-Imam Al-A'mash. Beliau menceritakan suatu hari ketika beliau ini bersama dengan Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai ini sedang baca Quran. Baca Quran, tiba-tiba ada orang izin mau bertemu. Tuh mushaf yang sedang dibaca langsung ditutup, ditaruh, disembunyikan. Orang datang. Kenapa disembunyikan? Karena beliau enggak kepingin ada orang tahu bahwa beliau ini selalu membaca Al-Quran, menghatamkan setiap hari Al-Quran. Kalau kita kan enggak. Itulah kenapa ulama dahulu itu doa-doa mereka Masya Allah. Karena jiwa ini sudah tertempa dengan baik, sudah terdidik dengan baik, tahu bagaimana caranya. Dan bahkan Muhammad bin Aslam ini seorang yang selalu menjaga sholat sunnahnya, qobliyah, ba'diyah, tahajud, ya kan, duha, semua beliau lakukan. Bahkan pembantunya mengatakan, wallahi demi Allah saya sudah lama berteman, melayani beliau ini lebih dari 20 tahun.
dan saya tidak pernah melihat beliau melakukan sholat sunnah di depan halayak ramai kecuali hari Jumat, karena harus sholat Jumat. Akhirnya melakukan sholat di masjid. Beliau selalu melakukan sholat di rumah. Bahkan perkataan beliau, Muhammad bin Aslam, ini beliau katakan, jika aku mampu menyembunyikan sholatku dari setiap makhluk yang ada termasuk malaikat pencatat amal, maka saya akan sembunyikan sholatku. Itulah ulama-ulama yang memang kenapa doa-doa mereka dan urusan mereka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua berangkat dari hati. Ini artinya isyarat bahwa menjaga keikhlasan itu berat. Menjaga keikhlasan itu berat. Kan kita sudah sampaikan, riya itu kan bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Kita tidak ikhlas itu, mungkin di awal kita ikhlas, di tengah-tengahnya enggak ikhlas, di ujungnya enggak ikhlas. Kita riya, pertamanya ikhlas, tapi kemudian kita ngomong-ngomong ke orang, tuh pondok Al-Falah ya, Darul Falah, kalau bukan saya yang nyari donaturnya. Kan ucapan-ucapan seperti ini membuat amal yang sudah dilakukan bertahun-tahun itu habaan mansura, menjadi amal yang hilang. Hilang apanya? Pahalanya hilang, keberkahannya hilang. Di awal sudah dia nggak kepengen ketahuan, selalu dari hamba Allah. Tapi kemudian di tengah jalan dia ingin mengungkapkan sesuatu agar orang lain, bahkan mungkin di akhir. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu kita berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika. Ya Allah, tetapkan hati kami di atas agamamu dan ketaatan kepadamu. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita ini manusia yang hanya melihat zahir, belum mampu menghadirkan yang batin. Kita pernah membahas Bapak Ibu, orang kalau sudah sampai pada puncak kenikmatan tertentu dari beribadah, sudah merasakan nikmat betapa bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha berkehendak dan maha rahman, maha rahim, maha penyayang, maha pengasih, maha menerima taubat. Ibadahnya sudah tinggi, ma'rifatnya kepada Allah sudah hampir sempurna. Ketika melihat ahli maksiat tidak seperti kita. Kita kalau melihat ahli maksiat, kita akan memberikan komentar yang negatif, bahkan sumpah serapah. Tapi kalau mereka yang sudah ma'rifatnya tinggi, ma'rifat itu mengenal Allah dari asma dan sifat-sifat Allah. Dari asma dan sifat-sifat Allah, maka dia kenal bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dan mengatur manusia ini. Kita pernah sampaikan di pertemuan yang keberapa bahwa ketika melihat orang yang sedang mabuk-mabukan di jalan, kalau kita doanya mudah-mudahan mati, mudah-mudahan ketangkap polisi. Tapi bagi mereka ulama yang seperti ini, yang selalu menjaga hati, doanya beda Bu, Pak, beda. Doanya bagaimana? Ya Allah, bahagiakanlah mereka ini nih yang sedang senang-senang, bahagia minum minuman khamr, ya kan, ketawa-ketawa, dengar musik. Ya Allah, bahagiakanlah mereka ini di akhirat nanti sebagaimana Engkau bahagiakan mereka di dunia saat ini. Doanya dalam, kayaknya nggak masuk akal. Makanya doa wali itu kadang-kadang memang beda dengan doa kita. Pernah kita bahas sih. Doa wali itu kadang-kadang memaksa Allah, kadang-kadang bahasanya itu seperti bahasa paksaan, kadang-kadang bahasa sindiran. Bukankah kita pernah menyampaikan ketika ada masa kekeringan, hujan udah lama nggak turun,
Ada seorang wali yang tak dikenal, doanya Masya Allah luar biasa. Ya Allah, emang engkau nggak punya persediaan air lagi ya Allah, sampai kau buat tanah ini kering? Kan tidak sopan doa itu. Tetapi kalimat yang seperti ini langsung diijabah oleh Allah. Doa yang tadi, ya Allah bahagiakan mereka di akhirat. Kalau doa itu terkabul dan Allah akan bahagiakan mereka di akhirat seperti mereka bahagia hari ini, maka dengan doa itu Allah akan rubah dan setiap aktivitasnya akan mengarah kepada surga. Urusan hati, Bu. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan begini. Perkataan beliau perlu kita renungkan. Lau kasyafallahu al-ghita'a li'abdihi wa azhara lahu kaifa yudabbiru lahu umurahu. Kalau seandainya Allah ini membuka tabir untuk manusia, kita kan tidak bisa melihat Allah, Pak, Bu. Akhirat kelak di surga kita bisa melihat Allah. Kalau seandainya Allah bukakan tabir penghalang antara kita dengan Allah, lalu Allah nampakkan, apa yang Allah nampakkan? Kita melihat bagaimana Allah mengatur diri kita. Mulai dari kita diciptakan dalam bentuk wanita, perempuan, sempurna penciptaannya, yang satu matanya buta. Detail sekali Allah Subhanahu wa taala mengatur manusia ini. Sampai rezekinya, ajalnya, amalnya, akhiratnya sempurna dari dia diciptakan sampai nanti akhirat datang. Kalau Allah ini andai-andai supaya kita ini memahami dan selalu bersyukur. Kata beliau, wa annahu arhamu bihi min ummihi, dan Allah itu setelah ngurus kita dan kita melihat bagaimana Allah itu ternyata lebih sayang daripada ibu kepada anaknya. Jadi Allah itu ngurus kita jauh lebih baik daripada kita ngurus diri kita sendiri. Kita ngurus diri kita buat jadwal kita mungkin banyak yang terlewat, tetapi Allah ngurus manusia ini detail sekali, jauh dahsyat daripada kita ngurus diri kita sendiri. Bahkan kasih sayang Allah terhadap hamba ini melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anak. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, ladzaba qalbul abdi, hati kita akan cair, hati kita akan beku dan menjadi berkeping-keping. Kenapa? Karena rasa cinta kita kepada Allah, akhirnya hati ini sudah tak kuat menahannya. Tapi sayang Bapak Ibu, kita tak mampu membaca yang batin, tak mampu menghadirkan bagaimana bahwa Allah mengurus urusan kita, bagaimana bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin rezeki kita, menjamin rezeki anak kita. Kan perhatian kita ini Bapak Ibu, cinta sayang kepada orang itu karena kita bisa merasakan. Jenengan sayang kepada suami karena suami perhatian, ngasih duit, dikasih ini, bisa dilihat, bisa dirasakan. Makanya kita sayang. Tetapi terhadap yang tidak bisa dirasakan sulit. Sulit. Maka ulama dahulu sudah mampu menghadirkan dalam diri mereka tentang keagungan Allah. Rasa cintanya melebihi segala-galanya. Ya, maka kita perlu belajar tazkiyatun nafsi itu dalam rangka bagaimana kita menghadirkan, merasakan yang batin yang tak nampak dalam diri kita melalui tadabbur alam semesta. Bahkan falyanzuril insanu mimma khuliq, terhadap diri kita, wa fi anfusikum, terhadap diri kita pun Allah perintahkan coba deh tadaburi. Kebayang gak Bapak Ibu kalau seandainya Allah ini tidak membuat tempat pembuangan, Allah cuman kasih kita mulut, masuk terus makanan, minuman, gak ada tempat keluarnya.
Tuh kebayang nggak perut kita sebesar apa? Karena nggak ada tempat keluarnya. Tetapi Allah sudah, Masya Allah luar biasa. Ada masuk, ada keluar. Kalau dari sini nggak bisa, makanya waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Semua yang diciptakan dari air. Makanya tubuh kita ini banyak unsur air. Kalau keluar, mohon maaf, kalau keluar dari kemaluan disebut air kencing. Keluar dari hidung, ingus. Keluar dari mata, keluar dari mulut, keluar dari telinga, Masya Allah. Keluar dari badan, semuanya air, tapi sebutannya beda. Ada yang disebut itu mendatangkan rahmat, bahkan jaminan dari Allah kita diselamatkan dari neraka. Kapan itu? Kalau dia keluar dari mata, dan itu karena takutnya kita kepada Allah, kita sujud dan kita menangis, maka air mata dan mata itu tidak akan tersentuh api neraka. Iya, ya kan? Kalau ada apa yang kuning-kuning, dipecahin keluar, bisul, air, indah. Makanya Allah, coba deh, periksa, renungkan, coba. Kebayang nggak kalau Allah Subhanahu Wa Taala bikin lubang hidung kita ini ke atas, nggak bisa mandi kita, Bu, Pak, air masuk terus, ya kan? Begitu. Ya. Atau Allah jadikan telinga kita cuma satu, susah kita kalau ngobrolnya satu ini, ya. Nah, ya. Itulah perlu kita hadirkan tadabur seperti ini supaya menguatkan iman kita kepada Allah. Qala Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, kemudian beliau berkata lagi, wa amma mufsidatul qalbi khamsa, dan adapun yang merusak hati itu ada 5. Kan semua tadi hati, ulama-ulama yang kita sampaikan, karena hati mereka sudah bersih. Ada nur, cahaya yang Allah masukkan ke dalam hati sehingga ibadah itu disembunyikan. Kata beliau yang pertama, kasratul khiltah, terlalu banyak bergaul sana sini. Ya kan? Apalagi kalau bergaulnya dengan orang kaya. Hati ini cepat keras. Kenapa? Selalu dunia. Dan ini pun pernah dialami oleh para istri-istri Nabi. Nabi, Bu, pernah mendiamkan istri-istrinya. Bukan cuma 3 hari, 30 hari. Ada yang mengatakan 20 hari. Sampai tersebar hoax, berita bohong, fitnah di masyarakat. Apa tersebarnya? Bahwa Rasulullah sudah menceraikan para istri-istrinya. Karena tidak diajak ngomong, Rasulullah pindah rumah kecil di tengah kebun. Tidak didatangi, tidak diajak ngobrol. Mendengar ini akhirnya Umar bin Khattab khawatir. Dia datang kepada Rasulullah, dia tanyakan, ya Rasulullah, saya dengar di masyarakat engkau telah menceraikan istri-istrimu. Kata Rasulullah, siapa yang bilang? Saya tidak menceraikan istri-istri saya. Alhamdulillah, kata Umar. Karena anaknya Umar adalah istri Rasulullah. Maka karena fitnah ini, Rasulullah enggak kepingin lama-lama nih fitnah ini kalau dibiarkan bisa kemana-mana. Akhirnya beliau datangi para istri-istrinya. Yang pertama didatangi beliau adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kenapa? Apa sebabnya? Dalam satu riwayat, sebab kenapa Rasulullah mendiamkan istrinya, karena para istri minta tambahan. Bu, pernah minta tambahan jatah, Bu? Hah? Rasulullah diminta tambahan, ya kan? Maka turun ayat. Kata Rasulullah, wahai para istriku, kalau memang kalian mau dunia dan isinya, mau harta sini tak kasih, minta apa tak kasih? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
Tapi kata Rasulullah, setelah semua saya kasih, setelah hari ini kita sudah tidak bisa bersama lagi. Makanya hati-hati Bu, ya. Sabar. Hadirkan qanaah. Ada contohnya dari Rasulullah. Daripada ganti istri baru, ya kan? Nah, kata Rasulullah, setelah hari ini kita sudah tidak bisa bersama lagi. Tetapi para istri-istri Rasulullah tak ingin berpisah dengan Rasulullah, maka mereka memilih Rasulullah. Begitulah kehidupan. Kalau sudah tidak sejalan antara suami istri, Rasulullah misinya akhirat, istri masih ada dunianya. Satu pengen akhirat, satu pengen dunia. Susah. Setelah semua bersama, visi misinya sama, Allah catatkan mereka para istri ini sebagai ummul mukminin. Ya, ummul mukminin. Nah, kita sangat mungkin pulang-pulang minta handphone, pulang-pulang minta baju baru. Kenapa? Banyak bergaul. Salah pilih teman. Bahkan ada penyesalan terbesar orang kafir dalam Al-Quran diabadikan. Ya Allah, kalau seandainya aku tidak menjadikan fulan itu sebagai temanku. Jadi ada model kita itu nyesel berteman dengan orang itu. Kenapa? Karena kata Rasulullah, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu agamanya tergantung temannya. Kalau temannya baik, agamanya baik. Kalau buruk, maka buruk. Makanya ingat di masjid kemarin kita sampaikan, ketika kita memilih teman, mengajak orang berteman, itu hakikatnya adalah kita ingin dan kita sedang merancang sesuatu untuk akhirat kita. Yaitu kalau kita meninggal, dia orang pertama yang mensolatkan, dia orang yang mendoakan, bahkan di akhirat dia yang akan narik tangan kita dari neraka menuju surga. Jadi visi misi kita dalam memilih teman itu. Jadi bukan asal-asal, enggak apa-apalah yang penting ditraktir tiap hari, bukan. Karena udah terbiasa ditraktir, makan enak terus, pulang-pulang ke rumah ngambek. Kenapa? Enggak sama dengan makan di luar. Yang pertama, mati hatinya. Yang kedua kata Imam Ibnu Qayyim, wattamanni, banyak angan-angan. Terlalu banyak angan-angan. Ya. Karena banyak angan-angan, enggak sempat lagi nih hati ini untuk ibadah. Enggak sempat lagi. Makanya ketika banyak angan-angan, sudahlah ya Allah, aku ikhlas apapun yang akan terjadi, apapun yang Engkau takdirkan, kita jalankan saja. Pantaskan diri bahwa kita cocok untuk hal yang kita inginkan. Ya. Intinya satu, karena hadis Rasulullah itu jelas. Allah kalau sudah sayang kepada hambanya, Allah kan umumkan kepada malaikat Jibril. Jibril, aku sayang, aku cinta kepada hambaku yang bernama Fulan. Tolong kau umumkan kepada penduduk langit. Jibril turun, disampaikan, wahai malaikat, Allah nih sayang kepada Fulan karena ini dan ini, maka sayangilah dia. Malaikat turun sampai kepada manusia. Manusia, ada Fulan yang bernama Fulan, ini hamba yang dicintai Allah, maka cintailah dia. Maka segala sesuatu yang akan kita inginkan itu bisa diselesaikan orang lain jika kita tak mampu menyelesaikan sendiri. Tinggal kita pantaskan, pantas enggak kita untuk itu. Dah. Nah, memantaskan diri itu pertama adalah menyelesaikan rukun Islam. Selesai bukan cuma dihafal, tetapi dilaksanakan dengan cara yang tepat, dengan cara yang sesuai syariat. Syahadat sudah, sholat, puasa, zakat, haji. Kemudian baru masuk rukun iman.
11 perkara ini kalau kita laksanakan, kita dimanapun berada akan menjadi orang yang mulia, akan menjadi orang yang selalu diselesaikan urusannya. Mungkin di antara bapak, ibu pernah merasakan, ya Allah sedang kepengen ini tiba-tiba ada dikasih orang. Ya Allah kepikir kapan ya saya ke Jakarta, tiba-tiba ada diajak orang ke Jakarta. Tinggal kita pantaskan untuk apa yang kita inginkan itu diijabah oleh Allah. Kalau kita berangan-angan tetapi kita tidak mengikat angan itu dengan Allah, maka akan jauh. Apalagi keterikatan kita itu kepada manusia. Yang ketiga, at-ta'alluq bi ghairillah. Ini kaitannya dengan tamanni, ya. Selalu berharap kepada manusia. Selalu berharap kepada manusia. Hari ini mau sekolah saja berharap ke manusia, harus mengeluarkan duit. Segala sesuatu harus punya orang dalam. Ya, susah betul hari ini, ya. Bahkan mau masuk pondok pesantren pun harus punya orang dalam. Pesantren loh, Bu. Ya. Iya ya Allah. Yang berikutnya asyaba. Terlalu banyak makan. Sering kenyang perutnya. Ya. Sering kenyang. Dan yang terakhir banyak tidur. Banyak tidur, ya. Kalau masyarakat kita insya Allah makannya enggak banyak, tidurnya enggak banyak. Ya, kita ini enggak, karena aktivitas kita masya Allah dari subuh. Baik, yang terakhir, ini sudah mau jam 7 ya. Ada beberapa amalan yang mampu menghidupkan hati, dan amalan zikir ini jaminannya surga. Kami bawakan 3, monggo kita nanti hafalkan. Mudah-mudahan dengan kalimat-kalimat zikir seperti ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan setiap langkah yang kita akan jalani, ya. Nah, baik. Yang pertama, ya. An Juwairiyah, saya bawakan hadisnya supaya lebih mantap lagi. Ketika kita berzikir, kita tahu landasan hukumnya, kita tidak ragu lagi. Kenapa? Karena hari ini banyak Bapak Ibu, saya pernah ngobrol dengan seseorang. Ustadz, saya ini kan mohon maaf ya, bukan tahadus bin ni'mah saja. Saya tuh kalau malam sholat tahajud, konsultasi, sholat taubat, sholat hajat, baru ditutup dengan witir. Kalau setelah sholat tahajud saya baca biasa subhanallah 33 kali, alhamdulillah, Allahu akbar. Setelah sholat taubat saya perbanyak istighfar, astaghfirullahaladzim, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, Allahumma anta rabbi. Terus setelah sholat hajat saya baca asmaul husna sama perbanyak sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena kan dengan sholawat urusannya selesai. Bahkan ada satu sahabat, kalau doa itu cuma isinya sholawat, kata Rasulullah, cukup semua hajatmu. Apa kata orang ini? Tidak boleh mengkhususkan zikir. Tidak boleh mengkhususkan zikir. Ganti, kalau malam hari ini istighfar, besok yang lain. Kan begitu. Nah, kita kadang-kadang terjebak dengan kekakuan memahami hadis. Akhirnya apa-apa serba tidak boleh. Kenapa kau khususkan zikir ini? Kenapa kau khususkan doa ini? Tidak boleh. Doa itu harus ganti-ganti. Kalau hari ini doanya minta ini, besok minta yang lain. Begitu. Makanya kita perlu landasan hukum. Ya, baik. Yang pertama, hadis ini sahih Muslim. An Juwairiyah binti Al-Haris radhiyallahu anha, dari Juwairiyah. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kharaja min 'indiha bukratan hina shalat subha. Juwairiyah ini istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Rasulullah nginap di rumahnya, terus keluar melaksanakan salat subuh berjamaah. Wahya fi masjidiha. Sedangkan Juwairiyah di masjidnya, artinya di rumahnya, karena masjidnya perempuan itu di rumah, sholat di rumah.
Summa raja'a ba'da an adha. Lalu kemudian Rasulullah kembali ke rumah waktu sudah masuk waktu duha. Dari subuh sampai duha karena Rasulullah punya kebiasaan, ya. Wahia jalisatun. Ketika Rasulullah masuk rumah didapati Juwairiyah, istri tercinta ini masih di atas tempat sajadahnya. Berzikir, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebayang enggak berapa jam tuh? 1 jaman mungkin habis subuh sampai waktu duha. Zikir terus Juwairiyah. Faqala, maka Rasulullah berkata, ma zilti 'alal halil lati faraqtuki 'alaiha. Kata Rasulullah, istriku, kau masih di tempatmu. Sama seperti ketika aku mau keluar rumah. Kata Rasulullah, kan pas mau keluar dia sudah di atas sajadah. Rasul keluar ke masjid, sholat, pulang waktu duha. Begitu pulang istrinya masih di atas saja. Kita Pak, kalau pulang istri kita di mana? Hah? Udah masak ya? Nah, udah masak. Insya Allah Bu, masak itu dapat pahala banyak. Ya. Nah, masih di atas sajadah. Qalat na'am. Maka istri beliau mengatakan, iya ya Rasulullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad qultu ba'daki 4 kalimat. Lalu Rasulullah berkata kepada Juwairiyah, istriku, aku mengucapkan 4 kata. Tapi tak ulang 3 kali. 4 kata diulang 3 kali. Kata Rasulullah, lawuzinat bima qulti munzul yaum lawazanathu. Kalau dibandingkan pahalanya dengan apa yang kau lakukan dari subuh sampai waktu duha, engkau zikir, kata Rasulullah, dibandingkan dengan 4 kata yang aku ucapkan dan aku ulang 3 kali, pahalanya sama. Masya Allah. Dan bagi yang biasa baca maksurat meski sudah hafal ini, ya, sayangnya kita baca maksurat kadang-kadang zikir pagi itu belum tahu dalilnya, landasan kenapa sih harus baca ini, fadilahnya apa. Nah ini, ya, jadi bapak-bapak kalau nggak sempet kita duduk sampai syuruk baca zikir ini, cuman 4 kata singkat. Apa kata itu? Apa zikir itu? Ya, subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Ya Allah, ya, diulang 3 kali nggak sampai 2 menit. Sama seperti seorang istri yang duduk dari subuh sampai waktu duha. Ya, ayo diikuti, saya bacakan ya. Yang lainnya insya Allah di pertemuan berikutnya. Satu ini dulu. Bagi yang sering membaca zikir pagi petang ini sudah hafal. Yang belum, ayo diikuti. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Kita ulang sampai 3 kali supaya pahalanya kita dapatkan hari ini. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Terakhir, subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Ya, baik ya. Itu yang perlu kita hafalkan paling tidak ya, insyaallah. Jadi ibu-ibu sambil masak tetap bisa ya, sambil ngurus anak tetap bisa. Yang kedua, kami bacakan saja zikirnya,
la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dibaca 100 kali sehari semalam, fadilahnya besar sekali. Tidak bisa kita jelaskan sekarang. Tapi ini Bapak Ibu saya yakin sudah hafal, hanya saja belum tahu fadilah dan keutamaannya. La ilaha illallah wahdahu la lahul mulku walahul wa huwa ala, dan yang terakhir adalah perkataan. Kalau kita kena musibah tentu kita mengucapkan inna wa inna, ditambahin Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ini doa Ummu Salamah ketika suami beliau wafat, meninggal, dan pernah membaca ini dan pernah mendengar dibaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berikan aku balasan pahala dalam musibah yang aku hadapi, wa akhlif li khairan minha, dan gantikan bagiku yang lebih baik daripada musibah ini. Ummu Salamah, sebentar. Ma min muslimin tusibu musibatan. Naam. Ya, Ummu Sulaim, ya. Ummu Salamah, mohon maaf. Ummu Salamah ini ketika suaminya meninggal, dia berkata, "Emang ada orang yang lebih baik dari suamiku?" Pengakuan istri wajar. Ya kan? Makanya kadang-kadang kita dapati istri itu, wanita itu tidak mau lagi nikah kalau suaminya meninggal. Beda sama laki-laki, Bu. Ya, istrinya belum meninggal pun pengen. Kalau perempuan enggak, suami meninggal mikir-mikir mau nikah. Memang ada yang lebih baik dari suamiku. Kalau suaminya jahat, trauma, takut terulang lagi. Ummu Salamah bilang gitu, emang ada yang lebih baik dari suamiku? Ya kan? Tapi tetap dibaca, diyakini. Ternyata Allah ijabah. Allah jawab doa Ummu Salamah. Diganti yang lebih baik. Siapa yang menggantikannya? Rasul. Janda dinikahi oleh Rasulullah. Ya Allah. Ya. Sayangnya kita hanya hafal innalillahi, setelahnya belum dihafalkan insyaallah ya. Baik, demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Jam 7:07 dan kami kembalikan kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallah khair dumateng Ustaz Dimyati LC ingkang sampun ngaturaken tausiah injang punika kaitanipun kalih bahasan tazkiyatun nufus utawi pensucian jiwa, maupun katur amalan-amalan ingkang saged nggesangaken batos kita sami, sebatas kita sami langkung dipun tresnani dening Gusti Allah, pun dipun aturaken pinten-pinten doa lan zikir ingkang menika monggo saged kita amalaken, ugi amalan-amalan ingkang menika saged nebihaken utawi saged ngrisak